kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri Mutiara Pratama nomor absen 20, saya Ani Alani absen 24, saya Apriani Astuti absen 5, saya Sofia absen 26, saya Nafida absen 23. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori tumbuh kembang psikososial menurut Erikson. Menurut Erikson, anak merupakan makhluk psikososial yang penuh semangat. Beliau menyampaikan bahwa perkembangan emosional berjalan beriringan dengan pertumbuhan fisik dan adanya interaksi antara perkembangan fisik dan psikologis. Beliau melihat terdapat sesuatu keteraturan yang sama antara perkembangan psikologis dan pertumbuhan fisik. A. Trus versus mistrust atau percaya versus tidak percaya. Tahap ini dimulai pada bayi lahir usia 0 sampai anak berusia 1 tahun. Tingkatan awal pada teori Erikson merupakan tingkatan dasar dalam kehidupan. Pada masa ini, anak ketergantungan dengan keberadaan ibunya, membutuhkan perhatian, pengasuhan, dan kehangatan seorang ibu agar anak akan lebih percaya dengan orang lain. Apabila anak tidak mendapatkan hal tersebut dari ibunya, maka anak tidak akan percaya dengan orang lain. Autonomi versus Sam, kemandirian versus rasa malu. Pada tahap ini yang menentukan anak akan percaya diri atau malu-malu. Berlangsung dari anak usia 2 sampai 3 tahun. Tingkatan kedua dari teori Erikson berfokus pada perkembangan dari pengendalian diri. Pada lingkungan terdekat, pada fase ini yang berperan penting adalah kedua orang tua anak atau lingkungan terdekat dari anak. Orang tua seharusnya membimbing, mendampingi anak dalam mengontrol keinginannya dengan perlakuan yang baik. Dengan hal tersebut, anak bisa belajar menyesuaikan diri dengan perlakuan baik. Dengan hal tersebut, anak bisa belajar menyesuaikan diri dengan aturan-aturan tanpa menghilangkan. Selanjutnya C. Inisiatif versus will, inisiatif dan rasa bersalah. Tahap ini dimulai dari anak usia 3 sampai 5 tahun. Anak mulai banyak belajar mencoba banyak hal dan mengerti mana yang baik dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan, sehingga memunculkan rasa inisiatif ataupun malah sebaliknya, yaitu rasa bersalah. Selanjutnya D. Industri versus inferioritas, kerja keras versus rasa interiors. Tahap ini terjadi selama usia 5 tahun sampai 12 tahun. Anak di usia ini sudah mulai belajar menggambar, membaca, dan menulis. Guru mulai berperan penting pada masa ini. Anak sudah mulai mau mengerjakan dengan sungguh-sungguh kegiatan yang mereka lakukan untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang sekitar. Dari inisiatif anak haruslah didorong, dimotivasi sehingga anak dapat mencapai kompetensinya. Apabila tidak mendapat dukungan dan dorongan, anak akan merasa rendah diri karena meragukan kompetensinya sendiri. Selanjutnya E. Identity versus confusion, identitas versus kebingungan identitas. Tahap ini terjadi saat remaja berusia 12 tahun sampai 21 tahun. Selama tahap ini, remaja mencari jati dirinya dan identitasnya melalui eksplorasi atau nilai, tujuan pribadi, dan keyakinan dengan berkelompok dengan teman yang memiliki kesamaan. Mereka memulai mempelajari karakter, karir, keluarga, berhubungan, dan yang lainnya. Mereka akan mulai membentuk identitas mereka sendiri berdasarkan apa yang mereka pelajari. Dengan hasil, mereka sudah menentukan identitas diri mereka ataupun terjadi kebingungan identitas. Selanjutnya F. Intimacy versus isolation, keintiman versus isolasi. Tahap ini merupakan tahapan awal kedewasaan, terjadi pada usia 21 tahun sampai 39 tahun. Dewasa ini sudah mulai menetapkan hubungan yang dekat atau intim dengan orang lain, memikirkan hubungan dengan komitmen jangka panjang dengan seseorang selain anggota keluarga. Apabila individu memperoleh apa yang dia targetkan, maka akan menghasilkan hubungan yang bahagia dengan
individu tertentu akan merasa kesepian dan terisolasi, bahkan depresi. Generality versus stagnation. Individu mengalami tahap ini pada usia 40 sampai 65 tahun, sudah mapan, sudah berkeluarga dan mempunyai karir. Tahap ini seorang akan mempertanyakan kepada dirinya sendiri apakah yang sudah mereka lakukan selama ini, sudah memiliki apa semasa dia bekerja, sudah memberikan apa kepada orang terdekat. Mereka ada yang merasa puas, juga merasa tidak berkembang atau memberikan kontribusi. Integrity versus despair. Tahap ini mulai muncul usia 65 tahun sampai kematian. Apabila sudah berusia tersebut, lansia mulai merenungkan apa yang sudah kita capai dalam kehidupan, apakah sudah produktif dan sukses menurut masing-masing. Apabila individu tersebut merasa sukses selama hidupnya, maka orang tersebut puas. Di sebaliknya, apabila individu tersebut belum merasa puas dan sukses, akan menjadi keputusan atau Emily's Law. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.